Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmatullah Lubis dari kelas 10L. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi bab 2 berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada bab 2 ada dua subbab di daftar isi, yaitu 1. Integrasi konten aplikasi perkantoran, dan 2. Fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Di bagian A, integrasi konten perkantoran. 1. Integrasi dengan copy dan paste. A. Copy dan paste. Copy dan paste memungkinkan untuk menggandakan data tanpa menghapus data sebelumnya. Untuk melakukannya di Windows, klik Ctrl plus C lalu Ctrl plus V. Untuk melakukannya di Mac OS, klik Command plus C lalu Command plus V. B. Cut dan paste. Cut dan paste memungkinkan untuk memindahkan data dengan menghapus data sebelumnya. Cara melakukannya di Windows yaitu dengan mengklik Ctrl plus X lalu Ctrl plus V. Cara melakukannya di Mac OS yaitu tekan Command plus X lalu Command plus V. Lanjut 2. Fitur integrasi konten pada aplikasi. A. Integrasi Word dan Excel. Menggunakan kemampuan Excel untuk membuat tabel dan mengolah data dapat diintegrasikan ke Word untuk memudahkan pekerjaan di Microsoft Word. 1. Menyisipkan lembar kerja spreadsheet kosong. Syaratnya dengan klik tab Insert, lalu klik Add Table, lalu pilih Excel Spreadsheet. 2. Menyisipkan lembar kerja spreadsheet berisi data. Caranya dengan klik tab Insert, klik objek di kotak dialog objek, klik Create from File, lalu klik Browse di kotak dialog Browse, tentukan file Excel, lalu klik Insert. Kembali ke kotak dialog objek, lalu klik OK. B. Integrasi PowerPoint dan Excel. 1. Prosedur menyematkan data Excel. Sorot data yang ingin disalin di Excel, lalu tekan Ctrl plus C, lalu copy. Setelah itu di PowerPoint, klik kanan di slide tempat menambahkan data Excel, lalu akan ada 5 opsi jendela Paste Option. Pilih Keep Text Only. 2. Prosedur menambahkan bagan di presentasi PowerPoint. Sorot grafik yang ingin disalin di Excel, lalu tekan Ctrl plus C, klik copy di PowerPoint, klik kanan di slide tempat menambahkan grafik Excel. Seterusnya 3. Objek linking dan embedding. A. Layanan oleh pada Excel dan Word. OLE dapat memungkinkan Excel dan Word saling bertukar objek tanpa harus membuat yang baru. 1. Mentransfer objek secara embedding. Pilih salah satu file yang ingin ditransfer di Excel, lalu data yang akan ditransfer di blok. Buka lembar baru di Word, klik File, tanda panah ke bawah di icon Paste, lalu pilih Paste Spesial. Pilih Paste lalu Microsoft Excel Worksheet Object, lalu klik OK. 2. Mentransfer objek secara linking. Sama seperti embedding, tapi ketika di kotak dialog Paste Spesial, pilih Paste Link, lalu pilih Microsoft Excel Worksheet Object, lalu klik OK. B. Layanan OLE pada Excel dan PowerPoint. Caranya seperti berikut. Buka lembar kerja Excel dan pilih presentasi di PowerPoint. Di Excel, pilih sel yang ingin ditautkan. Salin sel-sel tersebut dengan Ctrl plus C, lalu buka presentasi di PowerPoint dan klik tempat penyisipan. Di tab Home, klik panah bawah di tombol Paste, lalu klik Paste Spesial. Akan muncul jendela Paste Spesial. Pilih Paste untuk menempatkan spreadsheet Excel. Jika ingin PowerPoint terhubung dengan spreadsheet Excel, pilih Paste Link, lalu pilih Microsoft Excel Worksheet Object, lalu klik OK. Lalu masuk ke B, fitur lanjut aplikasi perkantoran. 1. Mail Merge. Mail Merge adalah fasilitas Word yang digunakan untuk membuat surat atau dokumen utama yang sumber datanya dari aplikasi lain. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Membuat data surat di Excel. B. Membuat isi surat di Word. C. Menggabungkan sumber data dengan master surat. Pilih Mailings, lalu pilih Select Recipients. Pilih Use an Existing List, lalu cari file data Excel tersebut, lalu pilih Open pada filenya. Akan muncul Select Table dan pilih Sheet, lalu klik OK. Jika berhasil, letakkan kursor di bagian nama, lalu setelah tanda titik 2 dan beri jarak 1 kali spasi, lalu pilih menu Mailings, lalu pilih Insert Merge Field. Jika sudah selesai, maka simpan terlebih dahulu sebelum dicetak. 2. Pembuatan daftar isi. Berikut langkah-langkahnya. A. Blok judul atau subjudul yang ada di dokumen.
B. Pilih tab heading yang diinginkan. C. Atur style pada heading yang dipilih. D. Masukkan daftar isi melalui tab reference. E. Pilih jenis daftar isi. F. Update konten pada daftar isi. Ada dua pilihan, page numbers only, update page numbers only yang hanya menambah tulisan saja bukan judul dan halaman, dan update entire table yang mengubah seluruh isinya. G. Sesuaikan format tulisan pada daftar isi. H. Simpan dokumen. 3. Membuat video presentasi dengan PowerPoint. Langkah-langkah membuat video PowerPoint sebagai berikut. A. Buka PowerPoint. B. Buat slide presentasi. C. Efek transisi dan animasi. D. Atur durasi masing-masing slide. E. File lalu save as. Jika semua slide sudah siap, ubah menjadi ideal, pilih menu file lalu save as, pilih folder. 4. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan seperti skripsi, tesis, hingga jurnal. 5. Timelines. Timelines adalah jenis slicer khusus yang digunakan untuk menyesuaikan tanggal sebagai bagian dari data pivot table. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa integrasi aplikasi perkantoran Word, Excel, PowerPoint dapat memudahkan pekerjaan sehari-hari di Microsoft Office. Karena setiap aplikasi dapat mendukung satu sama lain dengan pemanfaatan yang baik, pekerjaan di Microsoft Office dapat menjadi lebih produktif, terstruktur, dan rapi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.